Sebenarnya untuk bisnis itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada istilah too late to start. Terlambat buat mulai tidak ada. Jumpa lagi dengan Kuat Limit. Teman-teman, membangun bisnis di usia muda, itulah ideal yang bagus. Sangat oke. Kita kenal dengan Mark Zuckerberg. Dalam usia 20 tahun dia merintis bisnis media sosial yang bernama Facebook. Dan 3 tahun, usia 23 tahun dia sudah miliarder. Luar biasa. Dan ini jadi panutan buat anak muda sedunia ya, yang lahir di dunia IT. Siapa lagi? Bill Gates. Usia 17 tahun dia sudah memulai membangun kerajaan bisnisnya, Microsoft. Yang sampai sekarang masih tetap tidak bergeser dari deretan orang-orang kaya. Persoalannya gimana kalau sampai usia lanjut, sampai 50, bisnis nggak jalan-jalan juga? Nyerah? Atau pulang jadi petani? Atau tinggal berdoa? Nah, ini yang harus kita camkan, bahwa sebenarnya untuk bisnis itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada istilah too late to start. Terlambat buat mulai tidak ada. Dan kita punya contoh yang bagus dengan seseorang bernama Colonel Sanders. Begitu dia selesai pensiun, dia pulang ke kampungnya di Kentucky sana, ini di Amerika ya ceritanya. Kemudian dia mulai mempelajari resep-resep kuno tradisional orang tuanya, dan kemudian dia menciptakan satu produk makanan yang disebut dengan ayam goreng. Colonel Sanders namanya. Colonel Sanders Chicken Fried. Dulu tahun 60-an. Karena saya pernah lihat film James Bond itu ada Sanders Chicken Fried. Baru belakangan menjadi Kentucky Fried Chicken. Dia mulai sukses dalam usia 65 tahun. Usia yang seharusnya bercanda sama cucu, menikmati hari-hari tua. Tapi Sanders berhasil bisnisnya di usia yang boleh dikatakan sangat tua. Bisnis besar juga dikembangkan oleh orang yang juga usianya luar biasa tua. Tidak tua-tua banget, tapi sudah di atas 40-an, berarti termasuk too late to start tapi sukses. John Pemberton, ketika dia memulai bisnisnya, suksesnya ketika menciptakan satu ramuan minuman dari kokain menjadi coke. Itulah yang disebut Coca-Cola. Dia mulai sukses di usianya 50 tahun. Kita kenal juga orang tua lain yang juga sukses, yaitu adalah Soichiro Honda. Ini yang punya mesin piston, yang melahirkan motor Honda bebek. Waktu itu dia melamar di Toyota tapi ditolak, sehingga dia mendirikan usaha sendiri. Dan dalam usia 49 tahun, Soichiro Honda sudah melahirkan suatu perusahaan besar di otomotif di Jepang. Kita akan melihat lagi orang-orang tua lain, yaitu ini mesti di kalangan anak muda dikenal nih, namanya Adolf Dassler. Konsisten dia di dunia sport sepatu, dan sekarang kita masih tetap menggemari produk dia, yaitu Adidas. Nah, Dassler juga dalam usia 49 tahun dia mulai mengenyam suksesnya. Siapa lagi orang-orang tua yang bisa kita jadikan panutan? Ray Kroc. Ray Kroc dalam usia 52 tahun sudah mendulang bisnis. Pada awalnya dia cuma penjajah susu keliling milkshake yang dijual ke beberapa toko-toko makanan, dan salah satunya adalah ke toko McDonald bersaudara. Nah, sehingga belakangan dia bisa mendapatkan saham karena menawarkan sebuah sistem franchise dalam perdagangan ayam goreng. Di dunia saham kita mengenal Warren Buffett, juga umurnya sudah 56 tahun. Dan dia miliarder yang juga tidak tergeser dalam jajaran orang-orang kaya di dunia. Teman-teman, di Indonesia orang kaya yang tua sama yang muda, justru orang tua lebih banyak. Cuma tuanya kebangetan. Eka Cipta Wijaya 93 tahun ketika dia meninggal dengan kekayaan 5,6 miliar dolar.
Kali Indah tuh. Siapa lagi? Ada pengusaha sabun colek, barangkali kita kenal, siapa namanya? Aryo Sutanto, juga sukses dalam usia 50 tahun. Dari pintu ke pintu di Jawa Timur, ngejual sabun. Dan dia juga sukses, tapi usianya sudah lanjut ketika dia sukses. Tidak masalah mau lanjut atau tidak, tetapi ada konsistensi, fokus, terus menanamkan keyakinan bahwa bisnis yang dia kembangkan bakal menghasilkan. Apakah usia tua kemudian tidak bisa maju? Contoh orang-orang itu menunjukkan bahwa mereka justru maju. Too late to start, kalimat itu perlu kita benahi lagi. Life is begun 40. Selamat sukses.